نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ikhlas. Untuk menunjukkan betapa beratnya ikhlas itu, saya bacakan ucapan seorang salaf mewakili para salaf, ba'dus salaf. Wa qala ba'dus salaf, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Tidak ada yang lebih berat bagiku, yang lebih dahsyat bagiku, lebih sulit bagiku melebihi ikhlas. Jadi para salaf ini untuk sedekah misalnya, ya insya Allah bisa. Bangun malam insya Allah, jihad ya sudah terbukti. Nah, yang paling berat menurut salaf ini apa? Ikhlas. Ini orang semakin ikhlas, semakin tidak berasa ikhlas. Orang semakin bersih hatinya, dia merasa hatinya kotor. Orang yang semakin jauh dari dosa, dia merasa jauh dari Allah. Berbeda dengan para pemabuk, pelacur, pezina, penjudi, jarang sholat, merasa biasa. Ya, tidak merasa kotor, tidak merasa banyak dosa, padahal dosanya banyak sekali. Nah, begitu juga orang yang ikhlas ini. Semakin ikhlas, semakin dia takut untuk riya. Maka orang-orang yang ikhlas itu ya seperti kemarin, mau sedekah saja pakai apa kemarin? Ya pakai ngumpet-ngumpet. Ya ngumpet dari orang-orang sih itu biasa. Ini ngumpet dari si penerima. Dia tidak tahu, dia tidak mau si penerimanya ini tahu. Siapa kemarin? Ma'an bin Yazid. Yang sedekah Yazid, bapaknya, diambil oleh anaknya Ma'an. Padahal maksud Yazid adalah untuk ahlu suffah, orang-orang miskin. Kenapa diambil oleh anaknya Ma'an? Ya karena nggak bilang-bilang. Main taruh aja di dekat orang miskin itu. Nah, ini satu di antara sekian banyak contoh betapa orang-orang salaf itu sangat berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya. Rasulullah habis berdiri berjam-jam salat malam, ngapain? Tidur. Tidur, menyempatkan tidur mungkin setengah jam, mungkin 20 menit. Untuk menghilangkan bekas, gitu ya. Itulah para salaf. Mungkin antum pernah dengar cerita Abdullah bin Mubarak, seorang alim besar. Jadi waktu itu kaum muslimin sedang berperang melawan pasukan Romawi. Biasa
sebelum perang tawuran, biasa ada yang ngajak duel dulu, 1 lawan 1. Perang Badar, antum masih ingat? Berapa? 3 lawan 3. Ya. Yang kafir 3-3-nya mati. Yang muslim 1. Nah, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Maksudnya salah satu yang menang. Ya. Nah, waktu itu, ini Rasul sudah wafat, sepertinya Abu Bakar sudah wafat, sepertinya Umar sudah wafat ya. Berperang kaum muslimin dengan Romawi. Ya, sebelum berperang itu adalah salah satu tentara Romawi yang menantang. Kita duel 1 lawan 1. Nah, tampillah si kafir ini mewakili orang-orang Romawi. Nah, lalu disambut oleh seorang laki-laki muslim yang menutup wajahnya. Ditutup wajahnya, hanya kelihatan matanya. Sekali lari, kena, langsung mati. Mungkin saking cepatnya gerakannya si muslim ini. Lalu gantian, si muslim ini menantang. Ada yang berani? Ada. Belum ya hitungan menit, mungkin detik, mati lagi. Datang lagi, mati lagi, mungkin sekitar 8 atau 9. Sampai akhirnya dia kecapean, si muslim ini. Karena melawan 9 atau 10 orang. Mati semua. Akhirnya dia kecapean, akhirnya dibantu, dibawa oleh kaum muslimin untuk kembali ke pasukan dan dibuka penutup wajahnya. Antum tahu siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Kenapa beliau tutup wajahnya? Tentu tidak ingin pamer, dipuji dan seterusnya. Pikir beliau sekali 2 kali udah kembali ke pasukan, kemudian tawuran. Ya, nggak taunya banyak sekali. Sampai kehabisan tenaga beliau. Nah, cerita seperti ini banyak sekali. Betapa para salaf itu betul-betul nggak main-main di dalam menyembunyikan kebaikannya. Dan ini dimulai dari Nabi SAW. Ada seorang Nabi, kata Rasulullah ya, ada seorang Nabi yang sambil mengusap darah yang membasahi wajahnya itu, sambil mengucapkan, mendoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini, mereka semua belum tahu. Padahal beliau berdarah gara-gara dilempar batu oleh kaumnya itu. Bukannya disumpahin, didoakan buruk, malah didoakan ampun. Ada nabi seperti itu, kata Rasulullah. Padahal beliau sendiri. Padahal beliau, para sahabat tahu. Karena kan menyaksikan, beberapa sahabat menyaksikan bagaimana Nabi berdarah dalam perang Uhud itu, kemudian beliau mendoakan. Ya. Nah, wala yu'rafu hadza illa al-mu'min. Dan tidak ada yang berjihad melawan riya, berjihad untuk ikhlas, kecuali seorang mukmin. Amma ghairul mu'mini fala yujahidu nafsahu 'alal ikhlas. Adapun non muslim, orang-orang kafir, enggak ada pembahasan ikhlasnya. Ke gereja ya ke gereja, ke vihara ya ke vihara. Ya enggak ada pembahasan ikhlas apa tidak. Enggak ada, ya. Mungkin para pendeta, para pastornya juga tidak mengajarkan. Kalau ke gereja sembunyi-sembunyi ya, biar ikhlas gitu. Tapi nggak ada pembahasan seperti itu. Berbeda dengan Islam.
betul-betul pembahasan yang luar biasa. Bahkan pembahasan pertama di beberapa kitab hadis, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang pasti seluruh negeri Islam ada kitab itu. Bahkan di negeri-negeri kafir ada. Bukan negeri ya, kota. Mana ada kota di negara kita atau di Mesir, Kuala Lumpur, Mekah, Madinah yang nggak ada kitab Riyadhus Shalihin? Mana ada? Nggak usah kota, masjid lah. Termasuk di masjid kita ini, insya Allah ada kitab Riyadhus Shalihin. Luar biasa kitab ini, sangat luar biasa. Nah, bab pertama yang ditulis oleh beliau di dalam kitab beliau ini adalah bab tentang ikhlas, dan menunjukkan, para imam menunjukkan bahwa ini berkat keikhlasan beliau. Karena beda ya, orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas hasilnya beda, sangat berbeda ya. Ngajar ikhlas, betul-betul pingin murid-muridnya ini faham, tahu, hasilnya beda dengan yang ngajar karena ya biarin aja, mau tahu mau enggak, yang penting saya tiap bulan digaji, hasilnya beda ya. Yang penting saya digaji, cari yang gajinya besar per bulannya ya, hasilnya beda, sangat berbeda. Salah satunya kitab Riyadhus Shalihin, karena ditulis oleh seseorang yang betul-betul ikhlas, maka kita lihat hasilnya ya. Nah, adapun orang-orang kafir, agama-agama selain Islam, nggak ada pembahasan tentang ikhlas. Walihada kila li Ibni Abbas, beliau membawakan sebuah contoh bagaimana ada orang-orang berkata kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, innal yahuda yaqulun, orang-orang Yahudi mengatakan, nahnu la nuwaswisu fis shalah, kami ketika sholat, orang Yahudi dulu sholat apa tidak? Sholat. Orang Nasrani sholat. Saum? Iya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya kan? Kita tidak ragu dengan keterangan Allah dalam Al-Qur'an. Mereka dulu saum, mereka dulu sholat. Mungkin masih ada firqah-firqah Yahudi atau Nasrani, walaupun itu kecil ya, yang masih sholat, walaupun mungkin berbeda jauh dengan sholatnya kita ya. Ini menunjukkan bahwa sholat, saum itu bukan cuman kaum muslimin, bukan cuman Nabi Muhammad yang mengajarkan. Nabi-nabi sebelum beliau juga mengajarkan sholat, saum, dan seterusnya. Bahkan tawaf sa'i. Tawaf sa'i dimulai dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Berapa ribu nabi lagi setelah Nabi Ibrahim? Sebelum Nabi Ibrahim sedikit kan? Yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya sedikit. Justru ribuan nabi itu setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan seterusnya. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan nahnu la nuwaswisu fis shalah. Kami kalau sholat nggak ada was-was. Ya biasa, tenang, nggak ada was-was. Nggak ada cerita orang Yahudi was-was. Sah apa tidak ya? Ikhlas apa tidak ya? Tadi sudah wudu apa belum ya? Tadi begini, nggak ada. Ya. Ketika Ibnu Abbas dilapori bahwa orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu, kami kalau sholat nggak pernah was-was, apa jawab Ibnu Abbas? Fama yasna'u syaitan biqalbin kharibin. Setan, iblis nggak ada perlunya merusak hati yang sudah rusak. Sudah rusak, mau ngapain lagi? Udah jelas-jelas calon penghuni neraka, ngapain digoda? Ngapain dibikin was-was?
Kan iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Iblis tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana agama yang dijanjikan surga, mana agama yang pasti masuk neraka, iblis tahu. Maka tidak digoda, nggak ada was-was. Ya. Oleh karena itu, kalau antum was-was harus pintar-pintar ngatasi. Bukan nggak boleh ada was-was. Memang ada. Banyak di antara kita yang dibisiki oleh setan, oleh iblis. Sepertinya kamu belum wudu. Sepertinya kamu tadi kentut. Sepertinya kamu tadi kencing, ceboknya kurang bersih, dan seterusnya terus. Oleh karena itu Nabi memberikan jalan keluar. Kalau ada was-was seperti itu, diikuti apa dibuang? Dibuang, jangan diikuti. Kalau diikuti maka akan terus datang lagi, lebih besar, lebih dahsyat. Maka buang jauh-jauh. Nah, di sini para ulama menemukan kaidah-kaidah berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ambil contoh, misalnya habis sholat asar, ya. Habis sholat asar, antum baca Al-Quran. Kemudian ngelayanin pembeli, misalnya. Telepon, misalnya. Kemudian datang ke perpustakaan, misalnya. Kemudian bikin kopi, bikin teh, misalnya. Terus sampai terdengar adzan maghrib. Antum mau sholat. Datang iblis, datang syaitan. Kamu belum wudu, kamu sudah kentut, gitu. Padahal antum nggak ingat. Sudah kentut apa belum? Sudah kencing apa belum? Lupa. Ya namanya hampir 2 jam, ya kan? Tapi antum nggak ingat. Nggak ingat. Sudah kencing apa betul, apa belum? Sudah kentut apa belum? Bagaimana menurut kaidah? Wudu lagi jangan. Wudu lagi jangan. 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 Kenapa? Nah, inilah kaidah. Apa? Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu, keraguan. Tadi antum sholat asar sudah wudu, yakin apa tidak? Pasti yakin, ya kan? Nggak mungkin antum berani sholat asar sebelum wudu. Nah, berarti antum sudah wudu sebelum asar itu. Mungkin 3/4, ya kan? Kemudian habis sholat asar, kencing apa tidak, kentut apa tidak, kan antum ragu. Maka ragu tidak boleh menghilangkan keyakinan. Maka keraguan itu harus dibuang, enggak? Gitu. Kecuali antum yakin. Kalau yakin, ya tentu harus wudu. Kalau nggak yakin, antum harus memenangkan yang yakin. Gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Jam 4 antum kencing. Ingat betul itu, ya. Sampai baunya antum ingat, ya kan? Mungkin habis makan jengkol misalnya, ya. Nah, setelah itu, setelah kencing itu antum nelpon, bikin kopi, bikin teh, mungkin makan bakso segala macam. Nah, terdengar adzan maghrib. Tadi saya habis kencing itu wudu apa enggak ya? Tadi saya habis kencing tadi wudu apa enggak ya? Jadi pas mau sholat maghrib wudu jangan. Ya harus wudu. Karena yang antum yakin adalah kencing. Setelah kencing antum wudu, antum kan ragu. Wudu apa tidak? Wudu apa tidak? Maka yang yakin harus menang, yang ragu harus kalah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu berdasarkan keraguan. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk menghilangkan was-was.
harus dengan ilmu. Fasyaitanu la ya'ti liyukharribal mahdu. Setan iblis tidak mungkin menghancurkan sesuatu yang sudah hancur, merusak sesuatu yang sudah rusak. Udah rusak, ngapain dirusak? Buang-buang tenaga. Mendingan merusak yang masih bagus nih. Kan iblis memang tujuannya merusak kan? Disinilah jawaban ketika barangkali antum melebarkan pertanyaan, kenapa orang-orang kafir itu banyak yang jujur, banyak yang amanah, banyak yang baik hati, banyak yang dermawan, gitu. Sementara yang culas, yang pembohong, yang tidak amanah justru kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini salah satu jawaban. Bukan pembenaran ya, jawaban ya. Artinya kita sebagai seorang muslim ya tetap harus berusaha untuk amanah, jujur, jangan korupsi dan seterusnya. Walihada lamma syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajula yajidu fi nafsihi ma yasta'zimu an yatakallama bihi. Ada seseorang yang datang kepada Nabi mengadu, ya Rasul, ada pada diriku, ada di hatiku sesuatu yang aku tidak tega untuk mengucapkannya. Ma yasta'zimu an yatakallama bihi. Mungkin memalukan, mungkin ragu, mungkin apalah, was-was intinya. Dan pasti itu dari setan, dari iblis. Ada sesuatu dalam diriku ya Nabi, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Kalau orang-orang kafir kan bisa menjelaskan. Pak Kiai, saya datang ke sini, saya ragu. Kenapa guru saya, pendeta saya, pastor saya mengatakan Tuhan itu ada 3. Salah satu Tuhannya itu lahir 25 Desember ya tahun sekian ya. Mungkin tahun 1 kali ya. Tahun 1 Masehi, mungkin dari situ ya. Nah, sebelum itu berarti Tuhan 2. Gitu ya. Kok konsep Tuhan kok berbeda? Ya, ini keraguan yang memang ilmiah. Gitu ya. Tentu harus ada jawaban. Ya. Dan walillahilham, para ustadz, para kiai bisa menjawab itu. Ya, nggak usah ustadz, nggak usah kiai lah. Mungkin antum atau anak mahasiswa mungkin Libya semester pertama bisa jawab. Bahkan kadang-kadang anak SMA. Karena kebenaran itu memang mudah. Justru kebatilan itu sulit, berbelit-belit, nggak mudah dinalar. Nah, ini tidak. Jadi si fulan ini percaya betul dengan Allah dan Rasulnya, percaya betul adanya hari kiamat, siksa kubur, surga, neraka, yakin betul. Cuman ada sesuatu di hatiku yang aku tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Nabi tahu, maka Nabi tidak bertanya, apa itu? Coba terangkan. Enggak. Nabi cuma meyakinkan saja. Wajadtum dalik? Betul? Engkau merasa seperti itu? Dijawab, na'am. Betul ya Rasul. Langsung Nabi berkomentar, Zaka sorihul iman. Itulah betul-betul beriman. Iman sesungguhnya seperti itu. Orang yang beriman dan imannya benar, yaitu beriman, mengimani 6 hal itu rukun iman, kemudian rukun Islam dan seterusnya, pasti iblis setan tidak tinggal diam. Dia datangi, dia hembuskan, dia begini, begitu. Ya. Hatta Nabi SAW seandainya beliau tidak dilindungi oleh Allah. Antum masih ingat perasaan Nabi setelah terputusnya wahyu, setelah kekosongan wahyu,
hampir 3 tahun. Antum tahu wahyu itu seperti hujan gerimis, bentar-bentar datang, bentar-bentar Jibril datang, bentar-bentar ayat turun. Kapan? Kapan? Di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Di akhir-akhir kehidupan beliau, wahyu itu seolah-olah seperti hujan gerimis. Bentar-bentar datang, bentar-bentar datang, bentar-bentar turun ayat, bentar-bentar turun ayat. Ini berbeda dengan yang di awal. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama di gua Gua Hira, dipeluk oleh Jibril 3 kali, Iqra ma'ana biqari dan seterusnya. Habis itu beliau tidak didatangi Jibril. Beliau tidak didatangi, atau setelah ya ayyuhal muzammil. Intinya hampir 3 tahun beliau tidak kedatangan Jibril. Di sini luar biasa perasaan beliau. Luar biasa. Barangkali tidak ada manusia yang sedih, stres seperti beliau. Sedih sering. Sampai dikatakan fala'allaka baqi'un nafsaka. Kalau Allah tidak tolong engkau, barangkali engkau sudah bunuh diri. Saking sedihnya, panik, stres gitu. Karena yaitu tadi, berharap bahwa ini adalah wahyu, ini pilihan Allah, tapi nggak datang-datang gitu ya. Dan kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan beliau, tapi tetap ada perasaan begini, ada pertanyaan begini, kalau begini, kalau begitu, dan seterusnya, itu tetap ada. Maka ketika beliau dilapori ada seorang laki-laki sahabat mengadu kepada beliau bahwa dalam hatiku ada sesuatu yang aku merasa berat untuk mengungkapkannya, malu mungkin Nabi faham. Nabi tidak memaksa orang ini untuk mengucapkan apa isi hatinya, tetapi Nabi hanya mengatakan dzaqa sharihul iman. Itulah betul-betul iman. Justru beliau menghibur. Ay anna dzaka huwal alamatul bayyinah. Yang dimaksud adalah itu tanda-tanda yang terang, tanda-tanda yang nyata, ala anna imanakum sahih, bahwa imanmu betul-betul iman sahih, jelas, tegas. Li'annahu warada alaihi wa la yaridu illa ala qalbin sahihin khalisin. Yang ini menunjukkan bahwa orang yang seperti ini berarti memiliki hati yang ikhlas. Ya, disinilah maka kita harus berusaha. Jangan malah mengotori hati kita, membikin hati kita semakin ria dengan menampakkan amal kita, kebaikan kita, kelebihan kita, dan seterusnya. Jangan. Mungkin pernah saya sampaikan di majelis ini tentang Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini atas persaksian murid-muridnya, di mana beliau pernah menerangkan kepada kami, ini kata murid-muridnya ya, permasalahan satu ilmu. Enggak disebutkan oleh muridnya ini waktu itu bahas apa. Nah, di dalam pembahasan itu kami terkagum-kagum. Pembahasannya luar biasa, dalilnya, hujahnya, istidlalnya. Tidak selang lama beliau bersama murid-muridnya diundang ke istana. Istana atau amir gitu ya. Dan di situ sudah berkumpul ulama-ulama lain dan juga dengan murid-muridnya. Biasa ulama itu ingin tahu. Lalu masing-masing ulama ini ditanya tentang permasalahan.
Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga. Tidak disangka Khalifah bertanya dengan masalah yang kemarin dibahas oleh Ibnu Rajab di hadapan murid-muridnya itu. Mulailah dari ulama A dijawab begini-begini, ulama B dijawab begini, ulama C, ulama D. Akhirnya sampai ke Ibnu Rajab. Murid-muridnya mengatakan jawaban para ulama itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan jawaban guru kami Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, kami menunggu-nunggu Ibnu Rajab menjawab dengan jawaban seperti ini. Ingin membanggakan gurunya, tentu bangga gurunya mampu menerangkan jauh lebih rinci, lebih hebat dari ulama-ulama lain. Ternyata Ibnu Rajab malah tidak mau jawab, ya. Lanjut aja, lanjut, skip, ya. Udah, lanjut, enggak, seolah nggak tahu apa-apa, seolah nggak bisa jawab, ya. Tentu muridnya penasaran kenapa nggak jawab, padahal tinggal ngulang yang kemarin, gitu. Nah, sampai di rumah murid-muridnya penasaran, ya Syekh, kenapa Anda nggak jawab? Kenapa Anda diam saja? Padahal jawaban dari ulama-ulama lain itu nggak sebagus jawaban Anda waktu itu. Antum tahu jawaban Ibnu Rajab? Saat aku menerangkan ilmu di hadapan kalian, nggak ada yang aku harapkan kecuali wajah Allah. Ikhlas. Ya ngapain guru pamer sama muridnya, ya kan? Ya artinya udah setiap hari ketemu, ya kan? Ya biasa aja lah, biasa aja. Tapi ketika di hadapan ulama yang lain, apalagi ada khalifah, ada sesuatu dalam hatiku. Ada keinginan untuk menunjukkan, untuk pamer dan seterusnya, namanya manusia. Maka aku tahan daripada aku ria. Rupanya para ulama salaf jauh sekali dengan kita. Kalau kita kebalikannya, luar biasa. Perbedaannya jauh sekali. Kita rebutan tampil, rebutan panggung. Itulah kita, tokoh-tokoh hari ini. Hari itu luar biasa. Ya. Inilah contoh di mana ulama-ulama kita betul-betul bermujahadah, berjuang. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Ya, kita lanjut. Wa qawluhu man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Man di sini man syartiyah. Syarat, ya. Ada syarat berarti ada jawabus syarti. Ada jawabnya. Apa jawabnya? Adkhalahumllahul jannah. Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Berdasarkan amal. Jadi sekali lagi, seseorang itu masuk surga bukan karena amal. Bukan karena sholat kemudian masuk surga. Bukan karena saum kemudian masuk surga. Bukan karena zakat, haji, jihad kemudian masuk surga. Termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk aku. Tapi amal mempengaruhi surga yang mana? Ya, apa surga tingkat tertinggi Firdaus, apa di bawahnya, itu tergantung amalnya. Paham ya? Adapun masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mungkin masuk surga.
Adapun surga di kelas mana, tingkatan berapa, itu tergantung amal. Karena tingkatannya itu luar biasa. Kalau surganya tentu terbatas ya. Tapi tingkatannya, bukan tidak mentang-mentang sama-sama surga Firdaus, maka satu tingkatan semua. Tidak, bertingkat-tingkat. Ada levelnya masing-masing. Mungkin nanti masih ingat level 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Satu level ke level berikutnya, taruhlah level keempat ke level kelima, yang lebih tinggi. Itu level 4 melihat orang-orang yang ada di level 5 yang lebih tinggi, itu seperti melihat bintang-bintang. Oh, jauh sekali. Tinggi sekali, ya. Bukan cuma beda lantai. Kalau kita kan cuma beda lantai, ya kan? Atau beda gedung lah, gitu ya. Ini seperti melihat bintang-bintang, kayak apa jauhnya. Padahal itu cuma beda satu level. Gimana yang 2, gimana yang 3, gimana yang 4. Luar biasa surga. Maka bodoh sekali surga yang seperti ini kita lupakan. Kita tidak peduli, kita cuek. Sementara kita peduli besar terhadap gaji, proyek, hadiah, apalagi ya yang sifatnya dunia. Justru ini malah kita cuek, tidak peduli, betapa bodohnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, kita harus semangat. Ya, dan berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kesitulah kalau mau berlomba. Kalau mau berlomba itu ke situ, bukan di sini. Berlomba supaya jadi lurah, berlomba supaya jadi wali kota, berlomba supaya jadi gubernur, berlomba supaya jadi manajer, direktur. Itu yang ada di muka bumi ini. Maka berlombalah supaya kita masuk surga. Dan perlombaan itu dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sahabat. Dan gak ada yang mau ngalah. Ambil contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika beliau tahu bahwa di surga yang luar biasa itu ada satu gedung megah, istana termegah. Jumlahnya cuma satu, namanya Al-Wasilah. Apa kata Nabi? Aku berharap akulah yang akan mendapatkan. Berarti berlomba. Rasul tidak mengatakan biarkan untuk Nabi Ibrahim saja yang lebih senior, atau untuk Nabi Adam yang paling senior, paling tua. Enggak. Untuk surga, untuk ridha Allah, untuk akhirat, betul-betul para nabi, para rasul itu berlomba. Ya. Tidak seperti kita begitu sibuk perlombaan itu untuk meraih dunia. Abu Bakar dan Umar juga berlomba. Sering sekali berlomba. Perlombaan yang diceritakan oleh Umar yaitu menjelang perang Tabuk. Banyak-banyakan sedekah. Tentu dipamerkan kepada Allah ya, bukan dipamerkan kepada manusia. Abdullah bin Amr bin As juga berlomba. Ketika Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang kemari seorang calon penghuni surga. Enggak lama ada laki-laki nenteng sendal. Rambutnya basah, tangannya basah, wajahnya basah, bekas wudu. Besoknya lagi Rasul mengatakan seperti itu. Sebentar lagi akan datang kemari laki-laki calon penghuni surga. Datang lagi orang itu lagi.
dengan keadaan yang mirip-mirip, nenteng sendal dengan rambut wajah basah bekas wudhu, sampai 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Nah, disinilah Abdullah bin Amr bin As ingin berlomba. Apa yang dia lakukan? Apa ibadah dia? Gak mau kalah Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As pura-pura punya masalah sama keluarga. Pengen kalau dibolehkan pengen nginep di sini barang 2 atau 3 malam. Tujuannya untuk ngintip, menyelidiki ibadah dia apa, sehingga Nabi mengatakan dia pasti masuk surga. Ya, artinya Abdullah bin Amr bin As nggak mau kalah. Dan begitulah seorang muslim berlomba untuk meraih ridha Allah, meraih surga. Semalam, 2 malam, 3 malam, nggak ada yang istimewa. Sholat ya biasa, baca Al-Quran, nggak ada yang istimewa. Nggak didapati oleh Abdullah bin Amr bin As keistimewaan anak muda ini, si fulan ini. Nah, akhirnya sebelum pamit, Abdullah bin Amr bin As jujur bahwa sebetulnya aku tidak punya masalah apa-apa. Udah masuk, Isya? Ya, kita lanjutkan ini dulu ya. Aku tidak punya masalah apa-apa, hanya aku mendengar bahwa engkau calon penghuni surga, diceritakan. Sementara aku tidak melihat amalmu yang istimewa, biasa-biasa aja. Dijawab oleh orang ini, betul. Aku tidak merasa punya amalan istimewa. Hanya ketika Allah memberikan nikmat kepada tetanggaku, kepada saudaraku, kepada sepupuku, kepada keponakanku, ada nikmat. Kalau istilah kita mungkin dapat beli mobil baru, bangun rumah. Aku nggak punya perasaan apa-apa, nggak ada iri, nggak ada hasad, ya biasa aja. Ya, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ini yang kita tidak mampu, ini yang aku tidak punya, ini ya, ini luar biasa. Seorang yang tidak dikenal, ini kan nggak dikenal, namanya entah, di hadis itu tidak disebutkan namanya ya, dalam 1-2 hal melebihi orang yang terkenal. Itulah manusia. Dan keluar hukum dari sini, ketika kita punya rasa apa-apa saat tetangga beli mobil baru, bangun rumah megah dan seterusnya, kita punya perasaan iri, perasaan ya di hati. Sudah dosa apa belum? Belum. Kalau dosa berarti Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain dosa. Nggak dosa. Cuman kalau kita nggak punya perasaan iri sedikit pun, betapa mulianya, betapa bagusnya. Dan itu rahmatullah, pemberian Allah yang luar biasa. Dan sulit sedikit sekali dari kita seperti itu. Oleh karena itu ketika kita punya perasaan hasad iri, nggak masalah. Yang penting kita sembunyikan di hati. Jangan sampai ke mulut, ke mata, ke tangan, ke kaki. Berhenti di hati, nggak masalah. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Berfaedah kalau kita tulis di bawah untuk mencari faedah. Apakah diambil faidah bahwa Kita bisa berbohong sedikit untuk mencari kebaikan. kita berbohong? Iya. Bohong tapi saya nggak ada, saya nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah. Iya. Cuman usahakan dalam berbohong itu tauriah. Tauriah ya, tauriah itu apa ya? Kalau ditinjau secara lafaz ya tidak bohong. Ya misalnya seperti tadi Abdullah bin Amr bin As, saya sedang ada masalah. Ya, kira-kira ada nggak manusia yang dalam hidupnya tuh nggak ada masalah sama sekali? Ya, insya Allah kan pasti ada. Ya masalah ya, masalah di perut, masalah di masalah. Ya. Jadi bukan vulgar gitu. Saya datang ke tempat itu, padahal nggak datang. Ini kan bukan tauriah ya. Ya jangankan sekelas Abdullah bin Amr bin As, Nabi Ibrahim berbohong. Tapi ya itu tauriah. Ketika ditanya ini siapa, padahal istrinya dijawab ini saudaraku. Padahal istri. Apakah ini bohong vulgar? Tidak. Karena maksud Nabi Ibrahim adalah saudara sesama muslim, saudara seiman. Karena sebelum Nabi Ibrahim ketemu dengan Raja Zalim itu, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Sarah,
tidak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau. Jadi di muka bumi cuman beliau berdua. Maksudnya iman yang benar ya, bukan iman yang tercampur syirik. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Agak menyimpang dari materi Ustaz. Di HP saya pasang alarm azan. Artinya pada saat-saat waktu sholat itu akan mendengar suara azan. Pertanyaannya, apakah berdosa seandainya terdengar suara azan itu belum habis kemudian kita matikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ya, itu kan sekedar suara di HP kita ya. Yang berdosa ada orang azan, antum stop, itu dosa ya. Dimatikan suaranya atau apa, stop ya. Itu kan bukan azan, muadzin sedang azan di masjid, bukan. Ya nggak masalah. Justru menurut saya jangan. Yang begitu-begitu kemudian suara Al-Quran, jangan. Namanya manusia bisa aja lupa ya kan. Ya sering kejadian. Lagi sholat ya kan, namanya waktu kan beda-beda. Bunyi itu kan jadi ganggu. Lagi sholat dengar suara azan atau suara baca Al-Quran, lebih baik jangan ya. Suara apalah yang belum kita sedang di kamar mandi ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semangat kebaikan harus dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya penasaran, mohon dilanjutkan yang tadi Pak Ustadz, karena ceramah-ceramah Ustadz yang lain itu ada 3 itu. Tapi nggak pernah sampai ke masalah iri ini seperti masalah yang lain. Yang mana? Sebenarnya bagaimana? Ada pemuda sebentar lagi datang ahli surga kata Nabi itu. Mohon dilanjutkan saja Pak. Udah selesai yang mana? Lanjutkan yang mana? Yang tadi kan dari Kan udah nginep 3 malam, udah pamit. Mau yang mana lagi? katanya dia kepada orang kikir dia memberi. Apa? Kepada yang orang yang kikir dia memberi. Jadi nggak pelit kepada orang yang kikir pada dia. Oh, iri. Kikir. Iya, Bukan, iri. bukan. Kikir. Ya, oh menurut antum sebetulnya 3. Ya, ada 3. 1 tidak iri, yang 2 tidak kikir. 1 lagi? Malah iri ini nggak pernah didengar. Yang ada itu dia pada mau tidur itu dia bebaskan orang yang dolim sama dia maafkan. Kemudian yang kedua dia memberi pada orang yang kikir. Yang ketiga dia bersilaturahim kepada orang, memutuskan silaturahim kepadanya. Justru saya nggak tahu ya. Saya yang tahu yang iri itu. Ya. Coba antum ingat-ingat baca di mana. Ya. Siapa tahu saya yang salah. Ya. Saya ingat saya iri itu. Karena memang berat sekali. Kalau tidak kikir, saya kira nggak mungkin ya Abdullah bin Amr bin As kikir ya. Yang paling berat itu iri. Karena memang luar biasa, berat sekali ya. Untuk tidak iri, oleh karena itu iri tidak berdosa selagi masih disimpan di hati. Bagaimana dengan memperbaharui wudhu? Apakah tetap dengan kaidah yakin dan ragu tadi? Iya, jadi begini, antum sudah wudhu, belum kentut, belum kencing, apakah disunahkan wudhu lagi? Tidak. Maksud memperbaharui wudhu itu batal wudhu, begitu. Syukur-syukur setelah wudhu diteruskan dengan sholat 2 rakaat. Ketika belum kentut, belum kencing, belum batal, perlukah wudhu lagi? Tidak perlu. Bisa jatuh ke bid'ah kan? Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara hadas kecil nggak punya orang, belum kentut, belum kencing, ngapain wudhu lagi? Nah, sementara
antum ragu, sudah kencing belum, sudah kentut belum. Maka keraguan itu harus dibuang. Artinya antum harus yakin belum kencing, belum kentut. Perlukah wudu lagi? Ya nggak perlu. Paham ya? Jadi jangan salah paham dengan istilah memperbaharui wudu. Bukan wudu yang lama diperbaharui walaupun belum kentut, bukan. Ya. Tapi batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya, habis. Satu lagi, Ustaz. Ya, satu lagi. Ustaz, sebelum mengenal manhaj salaf, seolah-olah seluruh ustaz itu benar. Apapun yang mereka sampaikan berdalil. Namun setelah mengenal manhaj salaf, kita mengetahui betapa banyak penyimpangan di antara ustaz-ustaz yang bahkan dulu kita ikuti. Terus kemudian timbul dalam hati ketika melihat mereka atau melihat ceramah mereka, kita merasa memikirkan mata ataupun merasa hanya seperti itu. Apakah ini termasuk sebuah tazkiyah sendiri bahwa merasa ini adalah takabur, Ustaz? Terima kasih. Ketika itu berhenti di hati antum seperti tadi. Ketika antum dari hati kemudian diwujudkan dalam bentuk ucapan, baru. Maka antum diam saja. Mulut antum diam saja. Walaupun dalam hati antum mengatakan bahwa betapa bodohnya si fulan ini. Sudah profesor, doktor, lulusan Mesir, lulusan luar negeri, tapi maulid bid'ah nggak tahu, tahlilan bid'ah nggak tahu, membedakan mana sunnah mana bid'ah nggak tahu. Betapa bodohnya. Itu cukup dalam hati. Ya. Kalau antum terus belajar, maka lambat laun insya Allah itu hal yang biasa. Ya, jangankan ahlul bidah, sekelas Abu Hanifah saja salah dalam masalah yang salah fatal. Jadi seorang wanita sah nikah dengan seorang laki-laki walaupun tanpa wali, kan fatal sekali ini. Itu sekelas Abu Hanifah. Sekelas Imam Malik salah dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini nggak ada, kata beliau. Kan ada di Al-Muwatta. Ya, bahkan sekelas Ibnu Mas'ud salah dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Sekelas Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib salah bersamaan beliau berdua dalam masalah iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan tidak tanggung-tanggung sekelas Abu Bakar dan Umar salah dalam masalah haji tamattu. Artinya siapapun dia bisa salah apapun. Oleh karena itu ketika antum mengatakan beliau salah, padahal profesor, doktor, cerdas, ya nggak masalah. Bukan berarti antum menghina beliau. Memang salah, mau diapain? Tanpa antum harus merendahkan beliau, mencaci maki beliau. Paham sama ya? Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.